Wasiman, saya peserta Latsar Kabupaten Rokan Hilir gelombang 2 angkatan 6, yang mana pada kesempatan malam hari ini saya bersama dengan teman kami. Saya anggota CPNS Kabupaten Rokan Hilir. Jadi di sini saya diberi tugas bersama Ibu Yusniati akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Simpang Kanan ini. Beliau adalah kepala dusun di Dusun Sukamakmur. Beliau ya, jadi ini Bapak kami diberi tugas dari mentor untuk mewawancarai terkait dengan isu-isu bela negara ataupun kontemporer yang melanda kita saat ini. Yang ingin kami tanyakan, yang pertama, bagaimana pendapat Bapak mengenai peran Bapak sebagai kepala dusun dalam melakukan bela negara? Jadi begini, mengenai tentang masalah bela negara dari kepala dusun, kami mengikuti program dari pemerintah yang pertama kali sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu pertama kali untuk melaksanakan tentang mengenai vaksin dan untuk pencegahan dalam untuk menghilangkan COVID ataupun penyakit. Dan juga sebagian pemerintah ada mengadakan yaitu bantuan berbentuk sembako dan BLT, dan juga ada lagi yang tak saya sebut namanya lah, COVID. Ya, kita bicara tentang COVID. Bagaimana pandangan Bapak mengenai isu saat ini tentang COVID, terutama di tempat Bapak sebagai pemimpin di Dusun Sukamakmur ini, Pak? Kalau mengenai tentang masalah COVID ini, ya kami sebagai kepala dusun sangat merasakan suka dan dukanya tentang mengenai masalah warga, terutama kali yaitu kepada anak-anak sekolah. Dampaknya mengurangi ilmu dalam belajar, dan yang kedua adalah dampaknya untuk dalam segi ekonomi, yaitu agak mengurang karena terbatasnya dalam bidang tentang mengenai masalah untuk pencegahan COVID-19 ini. Dampak dari terutama yang ada di sini, dampak dari masalah COVID ini. Kalau masalah dampaknya dari segi COVID banyak sekali, terutama yaitu tentang mengenai masalah dalam keleluasan masyarakat ini kan sangat terbatas sekali, karena bisa dikatakan yaitu tentang mengenai masalah dampak untuk mengatasi COVID-19 ini. Tentunya dalam ekonomi ini kan tidak begitu luas, tidak bisa luas dalam melaksanakan untuk yaitu mencari ekonomi. Mungkin yang terakhir, Pak, jadi upaya kita ataupun upaya Bapak sebagai pemimpin ini dapat mengatasi mungkin dari dampak dari pendidikan, dari ekonominya tadi terhadap warga. Jadi apa yang dapat kita lakukan paling tidak dalam segi kecil mengatasi hal tersebut? Mungkin tadi Bapak sampaikan mengenai bantuan BLT, ADD ataupun yang lainnya. Kalau mengenai masalah upaya tadi, masalah upaya, tentunya kami sebagai pemerintahan kepala dusun Sukamakmur ini, yang terutama ya kita harus mengikuti program dari pemerintah, yaitu mengikuti program pemerintah untuk mengupayakan supaya COVID-19 ini segera hilang ataupun hapus di muka bumi ini. Ya kita harus mengikuti peraturan dari pemerintah, terutama kali yaitu kita harus jangan mengadakan perkumpulan, harus kita cuci tangan, dan
cuci Ini tangan apa ya, pakai yang masker, masker ya. pakai masker, dan juga kemarin ini Bang. Mungkin apa ya? Vaksin ya Pak ya. Oh ya, ya, Vaksin ada langsung. satu lagi. Bicara dengan beliau Bapakmu sebagai kepala dusun di dusun Sukamakmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasima. Saya peserta laksana Kabupaten Tokan Ilir, gelombang 2 angkatan 6 di kelompok 3. Di sini saya diberi tugas untuk mewawancarai salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Simpangkanan, yang mana beliau adalah salah satu tokoh di Simpangkanan sebagai pegiat pendidikan, mendidik anak-anak di sini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Jadi di sini saya diberi tugas untuk mewawancarai mengenai terkait dengan hal isu-isu kontemporer terutama di Kecamatan Simpangkanan. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, bagaimana pandangan Bapak mengenai bela negara terutama di bidang pendidikan ini Pak? Adalah terutama di bidang pendidikan Pak. Itu sangat perlu sekali, sangat penting. Karena apa? Kalau membela negara ini harus istilahnya kita ikut peran serta dalam memajukan khususnya di bidang pendidikan. Agar supaya apa? Agar anak-anak kita ini tidak ketinggalan. Nah, baik di bidang teknologi maupun di bidang-bidang yang lainnya yang dibutuhkan oleh negara. Yang satu ini. Yang kedua, jangan sampai negara kita ini kalau kita tidak ikut serta, negara kita akan tertinggal oleh negara-negara lain. Jadi oleh karena itu sangat penting untuk mengikuti Intinya harus peran serta dalam bidang pendidikan. Kemudian selanjutnya Pak, bagaimana pandangan Bapak mengenai, karena kan pendidikan kita saat ini serang dilanda suatu bencana yang mana wabah. Ya, kita tahu wabah khususnya di Kecamatan Simpangkanan ini, virus corona yang melanda kita ini. Bagaimana pandangan Bapak tentang virus itu? Kalau sangat terasa kali Pak ya, kalau dalam bidang pendidikan itu juga sangat terasa. Apalagi di zaman sekarang melanda dengan yang bahasa itu COVID-19. Iya. Di bidang pendidikan itu Pak sangat memperhatinkan. Maksudnya bagaimana? Selama COVID-19 ini, pendidikan kita ini memang zamannya mungkin makin maju. Pakai belajar daring, pakai belajar yang istilahnya tatap muka itu hanya terbatas. Itu mungkin di kalangan masyarakat itu sangat terasa Pak. Nah, itulah keluhan masyarakat. Jadi kita memohon juga mudah-mudahan di COVID-19 ini cepat reda dan pendidikan kita ini ya tidak istilahnya kembali normal seperti semula. Itu harapan kita. Nah, Berarti dampak yang Bapak rasakan dari... kalau dampaknya yang kita rasakan sampai saat ini ya sangat terasa, khususnya kalangan di pendidikan lah Pak. Nah, ya bisa dibilang sangat tertinggal. Iya. Nah, terutama di pembelajaran. Nah, dalam menyampaikan pembelajaran untuk anak-anak itu kurang. Nah, kemudian memakai lagi fotokopi dan sebagainya. Jadi penyampaian materi ataupun cara meluas kepada anak itu sangat-sangat kurang. Itu dampaknya dari saya. Kemudian Pak, ini yang terakhir. Jadi apa Pak upaya kita Bapak sebagai pegiat pendidikan ini untuk dapat dilakukan setidaknya ikut andil mengurangi dari COVID-19 ini, kita ikut peran serta saja supaya harapan kita ikut andil supaya cepatlah reda, hilang COVID-19 ini negara Indonesia kita yang kita cintai ini, agar Indonesia tetap. Terima kasih. Demikian wawancara saya bersama beliau Bapak Solihin sebagai tokoh pegiat pendidikan di Kecamatan Simpangkanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.